Oke halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini, sesuai janji saya kemarin, saya mau buat pemberian pakan murai batu setelah kita panen anakannya ya. Nah jadi video kemarin berlanjut ke proses ataupun tahap awal kembali ya. Kenapa tahap awal? Karena di tahap ini murai batu akan kembali lagi berproduksi, kembali angkut sarang, kembali bertelur, dan kembali menetaskan anakannya ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya sudah siapkan pakan, dan pakan ini mungkin sudah sering saya buatkan videonya, dan teman-teman yang selalu mengikuti sudah tahu ya pakan apa itu, yaitu adalah keroto dan juga cacing. Di sini ya kita menggunakan cacing tanah. Ini baru saja saya ambil juga. Dan sekarang kita agak berbeda pemberiannya, yaitu rencananya kita mau ngasih cacing dulu ya, baru kroto ya. Kenapa kok kita kasih cacing dulu ya? Karena cacing ini gampang sekali untuk kabur ya. Kalau kroto ini udah kayak gini aja dia ya, sampai mau busuk ya tetap di sinilah dia ya, nggak kemana-mana. Nah kalau cacing itu dia akan berusaha kabur ya. Maka dari itu lebih baik kita berikan cacing dulu. Setelah itu selang beberapa waktu, kalau pakannya sekiranya sudah habis cacingnya, barulah kita taruh si kroto ya. Bisa juga dua kali pemberian, misal pagi kita kasih cacing, dan siang atau sore ya, siang atau sore ya, pilih salah satu, kita kasih lagi kroto ya. Nah yang mana kroto ini bukan kroto telanjang seperti ini aja, tapi kita balut dengan tulang sotong ya. Nih masih tulang sotong yang lama guys ya. Jadi kalau anda penonton lama pasti udah nggak asing lagi dengan benda-benda di sekitar sini ya. Itu. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, kita akan beritahu bagaimana sih pemberian tulang sotongnya ke kroto ini ya. Cuman gampang ya, caranya gampang sekali. Kita tinggal ambil tulang sotongnya seperti ini. Setelah itu ntar kita di bawah aja ya, biar lebih enak kita buat videonya, karena kita nggak pakai tripod kaki nih, tripod alam, tripod. Ini dia ya, seperti ini. Nah lalu tinggal kita gesek-gesek seperti ini ya. Nah dia bakal rontok ya, diparut ya, jatuhnya seperti itu. Jadi untuk ilmu ternak itu sebenarnya ya gini-gini aja, cuma hanya saja kita kombinasikan ya, dan kita bisa berpikir kira-kira bagaimana yang enaknya atau yang pasnya untuk mengurangi apa namanya ya, suatu hal yang tidak kita inginkan ya. Nah contoh kayak misalkan si cacing tadi ya. Nah, ini kita aduk-aduk aja ya. Kalau kita berikan dengan bersamaan ya, bisa saja si indukan malah makan krotonya dulu, cacingnya nggak dimakan, dan cacingnya keburu kabur ya. Jadi karena setiap murai batu itu juga seleranya beda-beda ya, dia malah milih nanti ya antara kroto dengan cacing. Tapi kalau kita kasih satu aja, satu jenis pakan ya, dia bakal makan yang ada di hadapan dia ya. Tapi kalau bermacam-macam disuduhin ke dia ya, diperlihatkan ke dia ya, pasti dia akan milih mana yang dia suka ya. Seperti kroto ya, dia sukanya kroto ya, kroto yang dimakan, cacingnya nggak dimakan. Misalnya ulat ongkongnya nggak dimakan misalnya kayak. Nah ini dia. Ini udah kita aduk-aduk hingga merata. Dan tulang sotong ini sangat berfungsi untuk pembentukan cangkang telur ya, seperti indukan yang mau kita kasih makan ini ya. Dan harus Anda perhatikan juga krotonya, kalau bisa kroto yang segar.
Dan baunya juga masih bau kroto ya, nggak udah kecut-kecut gitu dan bau busuk. Itu udah nggak layak untuk dikonsumsi si burung ataupun murai batu ya. Nah oke. Karena tadi saya janjinya mau ngasih makan murai batunya dengan cacing dulu, jadi kita ambil dulu cacingnya ya. Untuk pemberian cacing ya 3-5 ekor saja ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah berlebihan. Kadang mau ngasih 10 ya nggak perlu ya, karena si burung itu kadang kalau udah ngerasain ya udah gitu. Dan dia juga sebenarnya nggak banyak-banyak mengkonsumsinya ya. Tuh. Nah ini cacingnya seperti ini ya. Ini nggak saya bersihkan karena kita biasakan si murai batunya sendiri yang bersihkan ya. Kalau nggak dia manja nanti, kalau kita nggak ada waktu untuk bersihkan kan repot ya, malah nggak dimakan. Tapi kalau kita udah terbiasa memberi seperti ini, dia bakal berusaha membersihkan si makanan ini ataupun cacing ini ya. Ini sekitar 3 ekoran. Sekarang kita lihat dulu posisi indukannya di mana, karena kalau posisinya nggak di tempatnya, nah di sini pas, dua-duanya di sini ya, ini dua-duanya. Tuh. Tuh. Ya. Nah, tuh indukannya berusaha mendekati. Indukannya ini malu-malu. Nah, oh dia ngambil yang jatuh, udah ada yang jatuh ternyata tuh, langsung dimakan ya. Nah, tuh Anda bisa lihat sendiri, baru beberapa detik si cacing sudah berusaha turun dan kabur ya. Nah itulah fungsinya kita berikan cacing terlebih dahulu ya. Nah, karena ilmu itu semakin lama akan berkembang terus dan semakin maju ya. Disitulah itulah namanya pembelajaran ya. Yang awalnya dulu kita ngasih makannya sekaligus, dan sekarang kita ngasihnya bertahap ya. Itu kalau menurut saya lebih ideal dan tidak pemborosan ya. Kalau misalkan kita berikannya sekaligus, itu menurut saya pemborosan. Kalau misalkan barang hewannya hewan hidup seperti cacing ini ya, tuh kan udah mau kabur kan. Nah, jadi sebenarnya cacing proteinnya bagus dan sangat dibutuhkan untuk murai batu yang akan berproduksi seperti murai batu kita ini ya. Nah, dan juga bukan hanya untuk murai batu yang mau bertelur, tapi murai batu lainnya juga bagus untuk diberikan ya. Misalkan yang lagi ganti bulu ataupun yang lagi mengeram pun juga nggak masalah ya kalau cacing. Tapi kalau seperti kroto dan ulat Hongkong itu nggak bagus ya, karena merusak proses dia pada saat mengeram ataupun proses pada saat yang tidak dibutuhkan sama si murai batu tersebut ya. Jadi seperti itulah ya. Nanti kita akan berikan krotonya dan Anda bisa lihat sendiri nanti. Nah sekarang aja kita kasihnya ya, biar teman-teman nggak bingung. Nah ini sekarang nggak usah pakai wadah dulu kita ya. Nah, kita kasih biar teman-teman tahu takarannya. Ini saya ulangi, ambil seperti ini. Nah segini dia. Ya, kita berikan di tempat yang tadi ya. Kita periksa dulu. Nah udah habis ya. Nah udah habis, nggak apa-apa nih ya, karena kita ngasihnya dikit sebenarnya ya. Tapi kalau kita ngasihnya banyak tadi ya mungkin agak lama. Nah ini dia. Tuh. Apakah mereka mau? Ini betinanya nih agak liar ya. Kita akan lihat di sini. Tuh krotonya. Gak apa-apa sedikit, yang penting rutin ya, rajin. Tuh, ini kan udah mendekat. Jadi kroto
jangan diberikan terlalu banyak berlebihan ya, karena bisa menyebabkan si indukan ngelemak dan sebagainya ya. Jadi ditambah lagi kalau lama nggak dimakan, kroto malah basi dan sebagainya. Makanya timbullah penyakit seperti tetelo, nyilet dan sebagainya. Maka dari itu berilah pakan tersebut sesuai dengan porsi tubuhnya ataupun sesuai dengan kebutuhan si murai batunya ya. Kita bisa mencoba beberapa kali, 3 kali percobaan. Kita beri agak banyak, kemudian kalau nggak habis kita kurangi, kalau masih nggak habis lagi kita kurangi lagi sampai benar-benar pas takarannya ya. Dan juga setiap murai batu itu mempunyai takaran masing-masing. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu pemberian pakan kita hari ini. Hari ini kita beri 2 macam pakan tambahan ya, seperti kroto dan cacing. Dan tak lupa juga kita berikan yang namanya jangkrik ya. Jangkrik itu pakan yang wajib harus diberikan murai batu setiap hari. Itu sudah kita berikan ya. Nah, jadi mungkin cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.